Sabi-sabi ceritanya. Iya, karena dia tahu apa yang dia ceritain ini nggak pernah didengar oleh pemerintah. Pulang ke kampung, pergi ke Nisam. Sampai hari ini ada ibu yang setiap hari raya menyiapkan baju untuk suaminya. Berharap suaminya akan pulang. Apa suaminya ada? Enggak. Suaminya hilang. Nana, apa kabar Nana? Alhamdulillah Kak, sehat. Luar biasa, kayak yang terlihat ya, lemak di mana-mana ya kan, senyum sumringah ya, itu ciri-ciri sehat katanya. Kalau di masyarakat sipil, kalau diajak ngopi masih sanggup keluar, itu sehat lah dia indikatornya. Oke. Terima kasih untuk bersedia hadir hari ini untuk kita diskusi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Nana dan teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari Nana, bagaimana sebagai alumni ya sekolah HAM, artinya pasti punya pengalaman kenapa tertarik untuk menjembatani agar anak muda juga bisa berperan dan ikut serta di dalam pemenuhan HAM di Aceh. Iya, jadi sebenarnya kalau dulu Kak, alumni juga, emang alumni sekolah HAM di Kontras Aceh tahun 2014. Tapi itu kan perjalanan panjang untuk sampai hari ini. Ada perasaan-perasaan waktu itu ya, kenapa pengetahuan soal pelanggaran HAM atau pengetahuan soal hak asasi ini kok ribet gitu. Sulit dimengerti, penuh kata-kata yang susah dan atau mungkin terkesan dipersulit gitu ya. Orang harus hafal misalnya yurisdiksi, konvenan, macam-macam. Seolah-olah bicara soal hak asasi manusia dan pelanggaran HAM yang terjadi hampir 30 tahun di Aceh itu cuman anak-anak hukum aja. Nah, itu kan. Ya. Sementara berangkat dari pendidikan, Nana kan guru Kak sebenarnya. Jadi seolah-olah orang-orang yang di FKIP atau di ilmu-ilmu lain itu memang harus kerja ekstra lagi buat belajar hukum hanya untuk mengerti HAM. Nah, ini kan satu masalah itu di orang-orang muda. Ribet. Yang kedua, ketika kita coba untuk apa yang terjadi, ada tantangan yang kedua. Orang-orang muda ini digunjing ya sebenarnya, dicerca juga. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Sehingga karena dia tidak mengerti apa-apa, harus didikte. Mau buat ini, tanya dulu sama orang yang lebih dulu gitu ya. Mau buat itu, kayaknya nggak cocok. Jadi seolah-olah bicara soal pelanggaran HAM itu bicara hal-hal sendu gitu. Nggak ada empowering di situ, nggak ada gitu. Orang muda tuh nggak dikasih kebebasan untuk meracik meramu apa yang model atau metode yang dianggap ya mungkin cara ini cocok gitu. Pernah kita di satu ketika di satu kegiatan gitu ya, baca puisi tapi diiringi sama DJ. Itu di acara di bulan Agustus yang lalu. Mungkin Kak Rehal sempat dengar itu, nama tajuk kegiatan itu Letter of Hope atau Surat Harapan. Tapi orang mana yang mengiringi puisi tentang korban pelanggaran HAM dengan DJ? Itu kan something. Orang mungkin kan bilang yang kon-kon, gitu kan, yang kon-kon. Tapi dengan cara itu orang muda itu melepas atau berekspresi. Orang kalau bicara soal HAM, pelanggaran HAM terus sendu, kemudian horor, trauma sekunder, itu kita gimana ya, seolah-olah menyebarkan rasa takut dan gloomy. Bisa nggak kita belajar HAM atau kemudian mengetahui sesuatu tanpa harus gloomy? Itu kan jadi tantangan juga. Nah, ya gitu, sehingga ketika buat kegiatan, apa sih yang kita suka? Orang kan lebih cenderung dengan apa yang disuka gitu kan. Bisa nggak ya kita bicara soal hak asasi manusia atau spreading pengetahuan terkait hak asasi manusia, tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah gitu, itu satu PR tanpa menghilangkan substansi di dalamnya gitu. Tanpa lupa kenapa ini dibuat. Jadi bukan cuman senang-senang yang loss gitu. Itu menarik soal bagaimana anak muda dengan gayanya, dan ternyata penting itu gaya, tapi kemudian ini substansinya tetap terjaga. Nah, mungkin bisa cerita sedikit seperti apa Letter of Hope itu?
Oke, letter of hope itu kalau diterjemah emang kesannya sok bule kali gitu ya. Letter of hope itu letter ya, surat hope harapan gitu. Tapi sebenarnya di balik satu kegiatan yang itu lumayan gede ya, maksudnya lumayan banyak diliput letter of hope itu ada satu refleksi dari sekumpulan alumni sekolah HAM di Kontras Aceh ketika membaca dokumen rencana pembangunan Aceh 2023-2026. Ada satu item di dalamnya tentang perdamaian berkelanjutan. Tapi isinya itu hanya soal mitigasi konflik horizontal, kemudian integrasi dan soal Walinangro. Lalu gimana memastikan perdamaian berkelanjutan ini berlanjut? Yang kedua, refleksi lain adalah ada 5.264 pernyataan korban yang hari ini masih mengambang mengapung-apung gitu. Yang ketiga, karena Kontras juga mengorganisir ya, melakukan pengorganisasian masyarakat kelompok korban baik di Bener Meriah, ada di Aceh Utara juga gitu kan, ada di PD juga. Korban-korban ini sampai sekarang belum mendapatkan hak-haknya sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu. Ketika ditabrak antara pemerintah, tanggung jawab mereka yang katanya ya kami to respect, to protect, to fulfill tuh pelajaran SMP kita tuh, dengan kenyataan itu nggak sampai. Hari itu bertepatan dengan 17 tahun perdamaian Aceh. Maka gimana ya kita menabrakkan dua realitas ini. Jadi sehingga kita minta komunitas korban untuk coba tulis harapan setelah 17 tahun perdamaian Aceh. Lalu surat itu kita pajang dan kita sandingkan dengan dokumen RPA yang hari ini ada. Apakah dokumen ini kemudian memastikan kebutuhan korban itu terpenuhi, paling tidak hak-hak mereka. Itu satu. Jadi ngasih tahu soal realitas. Tuh. Kemudian yang kedua, kenapa harus kita buat? Kenapa setiap tahunnya di hari perdamaian Aceh di 15 Agustus itu tetap harus kita peringati dengan cara kita sendiri? Ada satu kalimat bagus dari George Santayana yang bilang bahwa barang siapa yang lupa akan sejarahnya, dia akan dikutuk untuk mengulanginya gitu. Dan soal kutuk mengutuk ini nampaknya kita udah harusnya ya sudah cukup matang, karena Perang Aceh itu kan bukan cuma dari 89 ya kan. Tapi sebelum itu kalau kita mau tarik mundur lagi udah 1873 gitu dari Belanda. Perang yang nggak pernah habis, dibesarkan dengan perang, dididik dalam perang. Orang-orang Aceh mungkin atau seperti generasi tanggung gitu kayak Nana atau mungkin Kak Rehal yang lebih jauh lagi nggak pernah diajarkan untuk mencintai orang lain secara proper gitu. Kita kan nggak pernah diajarin untuk mencintai manusia lain, sehingga budaya kekerasan itu di mana-mana. Nah kalau mau putusin sekarang, gitu. Kalau nggak mau dikutuk untuk terulang lagi, sekarang waktunya. Atau jangan-jangan kita sudah dikutuk ulang kali, karena terus terjadi kan konflik dan segala macam. Kita nggak merasa dikutuk ya. Sudah dikutuk nggak merasa, ternyata sudah jadi batu gitu kan. Sudah batu mungkin hati kita, jadi kita nggak kerasa. Itulah semangat yang mendasari letter of hope waktu itu. Kita datangkan beberapa penyintas, meskipun dalam kenyataannya boleh jadi belum bisa dikatakan penyintas karena belum berdaya juga. Tapi bilang mereka sebagai korban, kok rasanya menyedihkan sekali ya, seolah-olah dalam 17 tahun belakangan ini kita nggak melakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Pemerintah nggak melakukan apa-apa, kan boleh jadi. Nah, mereka datang membacakan suratnya, bercerita gitu. Jadi orang-orang bisa dengar dan feeling gitu. Kan digunjing itu karena katanya nggak pernah melihat, nggak pernah dihadirkan apa yang terjadi di masa lalu ke hari ini. Itu kan PR besar. Tapi apakah orang-orang tua mau berusaha lebih untuk menghadirkan ini loh? Karena gapnya bukan cuma soal gap usia, gap klaimnya ya, pengetahuan dan kemudian situasi, kondisi. Pada masa kami dulu. Ya jangankan soal ini ya, dia orang-orang muda ini dibanding-bandingan tuh nggak senang gitu, ya kan gitu. Itu yang pengen kita hadirkan. Jadi orang-orang dapat insight gitu. Ini yang terjadi. Ada satu pengalaman menarik ketika sekolah HAM sebelum pandemi. 2020 ya, 2019 gitu. Itu ada satu peserta yang bilang begini,
masa sih polisi sejahat itu, masa sih tentara sejahat itu gitu. Waktu kita bicara soal timeline konflik Aceh, bukannya nih orang yang ada untuk melindungi kita. Lalu pematernya waktu itu Bang Faisal Hadi bilang, lalu dia bilang, iya ini memang terjadi macam-macam, ini buktinya, ada buku, ada bacaan, macam-macam, ada video gitu. Dia sendiri meragukan pengetahuannya, masa sih? Nah itu kan jadi masalah gitu. Nah kayak kita bilang tadi, kalau kita memang mau putus, nah putuskan hari ini, karena kalau kita nggak kerja keras ya untuk perdamaian, maka nanti harus terima nasib seberapa banyak sejarah yang jadi dongeng, dan dongeng yang seolah-olah seperti sejarah beneran gitu kan. Nah sejarah Aceh yang hampir 30 tahun ini akan kayak dongeng aja, mana buktinya gitu. Maka untuk 5.264 pernyataan korban yang sekarang ada di Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, sama-sama harus kita kawal. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara Letter of Hope ini. Ada korban, kita mau ngajak orang-orang untuk aware isu ini masih ada dan belum selesai. Terus kemudian respon publik lah orang-orang terhadap Letter of Hope ini seperti apa? Yang bisa diukur itu yang terlihat kan. Untuk media itu lumayan gede, karena dari BBC, ini kalau yang kita lapis ya, VOA juga, kemudian media-media termasuk media TV juga di Aceh, media nasional juga, dan media-media lokal itu nulis soal Letter of Hope ini. Jadi menurut kita cukup menarik perhatian, mungkin karena konsepnya juga baru gitu ya, langsung membandingkan dua narasi besar antara korban dengan narasi pemerintah yang katanya selama ini kerja untuk perdamaian berkelanjutan gitu. Dan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang tadi atau generasi milenial yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang menariknya itu menariknya kita campur kan. Jadi ada bahkan generasi yang bisa kita katakan Z, jadi dia memang pure nggak tahu, jadi jump in ke dalam isu ini. Jadi dia sendiri merasa kayak shock mengetahui banyak hal tentang Aceh yang sebelumnya nggak di depan mata gitu. Nah itu, tapi itu kan bukan kerja satu malam, bukan seperti kerja membangun candi kan. Candi pun nggak terbangun dalam satu malam gitu. Jadi itu kerja-kerja panjang. Makanya kita percaya melalui pendidikan lah kemudian orang bisa dibebaskan, manusia bisa dibebaskan gitu. Nah, pendidikan ini juga harusnya jadi tanggung jawab pemerintah. Undang-undang pemerintah Aceh tuh ngasih ruang sebebas-bebasnya untuk Aceh nyusun juga kurikulumnya. Nah yang kita sayangkan kenapa nggak ada bicara soal hak asasi manusia, pelanggaran HAM masa lalu, dan perdamaian. Ada di kurikulumnya, tapi mungkin belum jauh kita expose gitu ya. Jadi bahkan kalau di buku-buku ya, ini basisnya buku gitu, bicara soal pelanggaran HAM ada materinya, tapi subjek pelanggaran HAM-nya itu nggak disebut gitu. Jadi tiba-tiba aja Tanjung Priok gitu. Jadi kenapa jadi tragedi Tanjung Priok nggak ada? Padahal kita punya banyak sekali pelanggaran HAM gitu. Mungkin kita perlu meramu sendiri gitu kan ada Simpang KKA, ada Rumah Gedung, ada Jambu Kepo, ada banyak sekali gitu kan, Arakundo gitu. Ada Bantakiah juga. Kenapa tidak kemudian kita masukkan dia dalam mata pelajaran? Ya ada di kurikulum ada, tapi nggak explore lebih jauh gitu. Itu satu hal. Karena peran ini nggak diambil, nggak dilakukan, nggak ditekan dia, sehingga Kontras Aceh punya sekolahnya sendiri, sekolah alternatif ya, sekolah HAM namanya gitu. Nah di situ kemudian orang-orang belajar gitu. Tapi juga namanya ya organisasi masyarakat sipil kita punya keterbatasan. Jadi setiap alumni itu paling 20 orang. Nah bahkan udah 2 tahun ini kita nggak selenggarakan karena pandemi kan. Gitu Kak. Nah dari sisi korbannya sendiri itu, atau kita tadi menyebutnya penyintas, itu seperti apa? Letter of Hope ini membawa dampak apa bagi mereka? Ya
buat sebagian orang yang kita tanyain setelah letter of hope, kita nggak bilang ini debriefing ya, nggak kita bilang debriefing karena kita nggak ngajak juga konselor atau apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol gimana perasaan nulis, kemudian ada yang ngomong langsung gitu. Gemetar karena kan ditonton oleh orang kan, karena langsung gemetar tapi senang gitu. Jadi karena dalam harapannya mereka menuliskan juga apa yang terjadi gitu. Kenapa masih berharap sampai hari ini. Dan hope itu, harapan yang dituliskan oleh hampir 50 penyintas ini, itu yang harusnya jadi harapan kita semua juga gitu. Untuk Aceh yang lebih baik, pemerintah juga gitu. Kalau pemerintah mengkhianati harapan korban ini, wah kita nggak tahu bilang lagi ya gitu. Nah mereka merasa ini jadi semacam pelepasan, rilis gitu. Ini juga hak untuk apa ya, repair ya, reparasi itu kan termasuk reparasi juga ya, untuk pemulihan. Itu yang mungkin yang nggak ada gitu. Itu hak untuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Sehingga jangan mungkin ada salah pikir juga di kita ya, ada sesat pikir bahwa hak atas pemulihan artinya ganti rugi secara fisik gitu ya, atau secara ekonomi. Enggak. Di sini pulih itu di sini gitu. Pertama-tama orang itu harus diajak untuk menerima gitu. Tapi apa kita pernah datang kemudian ngobrol dalam atau kasih satu perspektif soal penerimaan? Enggak gitu. Jadi gimana mau pulih? Dari awal tidak ada penerimaan itu gitu. Atau pernah enggak ada satu ruang orang untuk kayak cerita gitu. Mungkin kita akan bosan, sabe-sabe ceritanya. Iya, karena dia tahu apa yang dia ceritain ini nggak pernah didengar oleh pemerintah atau siapapun gitu. Suara-suara yang nggak terdengar. Sehingga dia ketika ada peluang cerita, dia akan cerita. Karena lukanya nggak pulih. Nggak tahu ya, apakah teori ini bisa dipakai ya. Jadi dalam segitiga kebutuhan Maslow, piramida kebutuhan Maslow, di puncak tertinggi itu ada soal eksistensi ya, soal penerimaan, soal being loved gitu, dicintai. Ini orang sepanjang hidupnya mungkin merasa tidak dicintai. Kenapa saya dipukul gitu? Kenapa suami saya diambil? Kenapa anak saya dibunuh? Dan kenapa saya disiksa? Kenapa saya diperkosa? Ya kan? Jadi di mana itu? Ketika kebutuhan yang paling tinggi ini tidak terpenuhi, segala hal di bawah ini jadi nggak ada arti. Apa sandang, pangan, papan, nggak ada arti semua itu. Karena dia sebagai manusia itu nggak pernah dimanusiakan gitu. Pelanggaran HAM itu kan apa ya, kejahatan luar biasa. Orang mungkin lebih berharga binatang kali ya gitu saat itu. Nggak ada harganya, dengan mudah aja gitu. Nah ini pernah nggak martabat orang ini dikembalikan? Nah itu jadi PR. Letter of Hope ini kalau kita mau bilang jadi jembatan mungkin terlalu tinggi ya. Tapi ini adalah inisiatif, ikhtiar untuk terus membawa suara-suara yang nggak pernah didengar di komunitas dengan cara-cara anak muda. Dengan cara-cara anak muda. Bahkan ini on proses. Surat-surat itu sedang diedit, kita mau terbitin gitu. Bukan untuk dijual atau untuk Kontras Aceh, bukan. Kita kasih lagi ke mereka. Ini loh. Dan ke pemerintah juga sebagai bagian dari. Mungkin kita akan kasih oleh-oleh itu ya. Untuk dibaca masih ada gitu. Jangan mengira setelah 17 tahun segalanya sudah selesai dan baik-baik aja. Pulang ke kampung, pergi ke Nisam. Sampai hari ini ada ibu yang setiap hari raya menyiapkan baju untuk suaminya, berharap suaminya akan pulang. Apa suaminya ada? Enggak. Suaminya hilang, belum kembali. Tapi statusnya nggak tahu. Statusnya nggak tahu kan, karena orang hilang. Tapi di dalam pikiran dia, one day suami saya akan pulang. Jadi dia selalu siapkan baju setiap hari raya. Masyarakat bilang apa? Ini udah agak-agak gila. Kemudian masyarakat bilang, Hana lah kogoknya akan meninggal kan gitu. Tapi dia nggak bisa terima realitas ini, dia nggak bisa terima. Karena nggak bisa terima ditinggalkan tiba-tiba oleh orang dicintai, dia buat realitas baru. Enggak, dia hanya pergi merantau. Kalau nggak pakai ciptaan realitas baru ini, mungkin dia nggak bisa hidup. Iya, betul gitu kan. Nah ini rasa sakit ini pernah nggak dipulihkan? Enggak gitu. Sehingga ayo datang, dengar aja dulu. Makanya mendengar itu jadi penting. Nah di Letter of Hope
orang mendengar surat-surat itu dibacakan. Itu sebenarnya semangatnya itu juga. Iya, saya menarik tadi teman-teman Nana lah tadi yang generasi muda itu, kemudian mereka mendapat banyak sekali pengetahuan pasti, karena tadi kan mereka dianggap tidak paham, mereka tidak ini segala macam hal yang baru. Nah, saya sebenarnya sangat ingin mendengar Nana mungkin mewakili mereka, perspektifnya setelah mereka melakukan kegiatan ini dan mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti di kontras dalam lorong waktu dan lain sebagainya. Nah, yang terbangun di mereka itu seperti apa sekarang di anak-anak muda yang tadi dianggap tidak tahu apa-apa? Ya, alih-alih tidak tahu apa-apa, mungkin belum terpapar dengan informasi. Nah, gitu. Jadi saat itu di awal-awal soal letter of hope itu kita hanya menawarkan ayo kita buat sesuatu dengan jadi tawaran awalnya justru bukan pelanggaran HAM yang mungkin agak absurd di kepala orang-orang muda generasi Z ini ya. Jadi tawaran awalnya kan pernah baca dokumen RPA enggak? Gitu. Ada apa nih dokumen RPA? Ini dokumen pembangunan Aceh nih. Mulai dengan yang memang beneran ada nih barangnya real gitu. Ada ini loh sampai ke soal perdamaian berkelanjutan. Jadi itu bukan kerja sekali kan, bahkan untuk kegiatan letter of hope itu udah dikerjakan sejak bulan Juni, April, Mei, Juni. Gitu. Jadi Mei Juni itu udah mulai kita ketemu, Juni kita mulai ngobrol-ngobrol nih gitu kan. Karena dokumen ini termasuk kita diskusikan juga dalam di organisasi masyarakat sipil gitu kan. Lalu kita bawa ke kawan-kawan, ada masalah ini. Lalu baru next step, ada pelanggaran HAM, baru next step. Yang terjadi sebenarnya kejutan-kejutan karena kawan-kawan muda, kawan-kawan generasi Z justru kan memang mereka sendiri terkejut gitu. Ada ya gitu. Oh, pantesan dulu ya waktu aku kecil tuh nggak boleh ngomong sorry ya ini gam gitu atau nggak boleh ngomong soal. Jadi ada beberapa hal yang nggak boleh ngomong gitu. Tapi kalau di Banda Aceh katanya kamu kan nggak pernah dengar masalah gitu-gitu. Jadi soal kejutan-kejutan dan itu membahagiakan hati kita. Oh, oke, alhamdulillah. Kita nggak bisa berharap mungkin semua orang jadi tahu kan. Tapi kalau mau pakai sistem MLM gitu ya, pakai sistem MLM, pengetahuan yang kita punya ini sebarkan aja ke orang terdekat kita dan berharap orang terdekat kita juga melakukan itu lagi gitu. Kesannya memang lamban gitu, tapi pasti gitu karena disampaikan kayak gitu. Ini kan apa ya? Soal PR sih Kak. Kesadaran soal PR saya sebagai orang yang lahir dan besar di Aceh itu. Dan orang muda gitu. Dan orang muda. Iya kan tidak dianggap selama digunjing gitu. Jadi sebenarnya ini potensi besar. Kenapa? Karena Aceh itu kan Indonesia juga Aceh di dalamnya itu kan karena kita belum mereka. Itu akan bonus demografi. Nah, kenapa kita melihat ini sebagai potensi besar? Karena kan cerita perdamaian, agenda perdamaian, cerita yang lain-lain, cerita soal yang nggak mau dikutuk kembali dan segala macam. Ini kan potensi besar di anak-anak muda yang sedang bersama Nana hari ini. Nah, seperti apa kalian melihat ini sebagai kalau istilah Soekarno dulu kan dia minta 10 pemuda gitu. Nah, Nana sekarang dengan teman-teman punya banyak sekali pemuda yang akan jadi dalam satu gerbong besar yang disebut bonus demografi itu. Seperti apa melihat itu? Kita ya bagian dari bonus demografi ya. Tapi melihat orang muda Aceh itu melihat estafet. Nah, estafet perdamaian. Kalau bonus demografi benar adanya, tapi mungkin butuh sumber daya besar untuk mengelola bonus demografi. Sementara yang di kontras ini hanya beberapa orang muda kan, di bawah 10 ya, seperti yang diminta Soekarno di bawah itu lagi. Tapi ini soal estafet. Waktu berjalan terus gitu. 17 tahun itu perdamaian, tapi perang udah puluhan tahun gitu. Orang-orang mungkin akan lebih dulu menemui kematian daripada menemukan keadilan gitu. Nah, tapi keadilan ini sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Karena negara nggak mungkin kasih. Untuk sesuatu yang sifatnya hak pun ya harus diperjuangkan. Nah, pada siapa lagi kita berharap ini akan diperjuangkan kalau bukan ke orang-orang muda. Tapi berharap orang muda berjuang tanpa dibekali apa-apa itu pun salah.
gitu. Jadi ketika orang nggak bicara lagi soal pelanggaran HAM masa lalu, nggak bicara soal rasa keadilan, nggak bicara soal Aceh yang sebenarnya memang belum baik-baik saja, terus kita marah-marah padahal nggak pernah ngasih alat gitu, ya kasih pengetahuan dalam hal ini, itu kan salah besar gitu. Artinya bukan mereka nggak peduli, bukan mereka nggak tahu, tapi mereka nggak terpapar informasi itu ya. PR itu ada di kita gitu. Nah, gimana cara yang ngasih ini gitu? Naik gigi, turun gigi kan gitu ya. Kalau kita bawa motor kan. Nah, seni untuk estafet ini, seni untuk naik turun gigi itu tantangan bahkan di kita sendiri yang dekat dengan misal gini, karena generasi milenial dengan Z mungkin dekat gitu ya. Tapi dekat pun ada gapnya gitu. Jadi wah ini kerja keras sekali gitu kan. Nah, kesadaran tentang sejarah yang nggak boleh jadi dongeng inilah sebenarnya yang bikin kita terus bekerja itu, nggak boleh berhenti. Nah, tadi cerita Letter of Hope, ini hope sendiri dari dari Nana yang direktur atau koordinator termuda di Belantika sih di dunia persilatan OMS Aceh. Terus kemudian ini sudah memulai dengan Letter of Hope sebenarnya untuk pemenuhan hak-hak korban di konflik pelanggaran HAM di Aceh. Mendorong ya? Ya, mendorong. Nah, kemudian hope sendiri, harapan sendiri dari seorang Nana dalam melakukan agenda-agenda itu apa sebenarnya? Hope-nya adalah semua orang muda di Aceh menganggap bahwa isu pelanggaran HAM di Aceh ini adalah PR. Jadi keadilan bagi korban adalah niscaya yang memang harus kita bawa dan kita suarakan terus sampai di satu titik di mana pemerintah bilang ini hak untuk kalian, ini pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi. Sampai di titik itu harapannya adalah semua orang muda akan bicara soal pemenuhan hak atas korban pelanggaran HAM masa lalu. Ini juga menjadi salah satu harapan dari surat-surat yang tadi itu, dan sekaligus juga harapan dari orang-orang muda seperti Nana dan teman-teman ya dalam melihat perdamaian Aceh itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa memperingati Hari HAM bukan hanya sekedar kita disuguhi terus data-data yang belum terpenuhi, pemenuhan hak korban belum selesai dan segala macam. Seharusnya kita punya harapan yang lebih di depan. Artinya tahun depan saat kita berada di tanggal ini juga seharusnya kita tidak ngomong lagi soal ini ada 5.000 sekian korban pelanggaran HAM di Aceh yang belum terpenuhi haknya gitu. Jadi belum diakui lah eksistensinya sebagai manusia gitu kan. Nah, itu menarik. Iya, benar. Ini pelanggaran HAM masa lalu aja belum selesai ya. Di depan mata ada peluang baru ya dikriminalisasi karena RKUHP karena KUHP-nya udah disahkan gitu kan. Ini kerja panjang yang peluang masuk jangan hopeless tapi nggak boleh hopeless. Peluang masuk penjara besar gitu ya maksudnya. Tapi kan itu realitas kan. Ya kita akan terus dijerat dengan aturan-aturan yang memang nggak berpihak kepada rakyat. PR-nya belum selesai. Kita masih menanam harapan ini dipulihkan dan diselesaikan, tapi kemudian kita dihadapkan lagi pada kenyataan yang kebijakannya juga sebenarnya bukan kita berharap ada kebijakan untuk pemulihan ini, tapi kemudian lahir kebijakan baru yang bisa membuat luka PR, baru gitu. Dan PR baru. Oke, mungkin closing lah. Nana, apa yang ingin Nana ini sampaikan agar orang publik tahu, pemerintah tahu, siapapun itu yang melihat acara ini tuh tahu seperti apa sebenarnya orang muda itu melihat pemenuhan HAM, melihat perdamaian di Aceh, wujudnya seperti apa sih yang diinginkan oleh generasi muda lah saat ini yang kita sebut tadi sebenarnya belum terpapar cukup informasi. Ini boleh juga disampaikan ke generasi muda. 10 Desember ini di momentum Hari HAM sedunia ini harusnya jadi moment of reflection ya, momentum untuk berefleksi dalam perjalanan panjang Parang Aceh ini. Harusnya jadi perjalanan spiritual Aceh untuk jadi satu daerah dengan pemenuhan hak bagi korban pelanggaran HAM yang sangat baik gitu. Harusnya, tapi itu tidak terjadi. Sebagaimana kita cerita banyak soal surat harapan,
momentum ini akan juga jadi harapan gitu. Harapan buat kita orang-orang yang bekerja di isu pemenuhan hak korban pelanggaran HAM, orang-orang kerja untuk isu korban kekerasan gitu. Dan juga semoga gitu ya terus jadi harapan untuk korban gitu. Oke, terima kasih Nana sudah hadir di sini dan berbagi cerita apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman muda dalam salah satunya Letter of Hope tadi. Dan ini sebenarnya dua hal besar yang kita lihat, selain ini memberikan pemulihan kepada korban terhadap hak-hak mereka yang belum dipenuhi, ini juga paparan informasi bagi generasi muda yang lain untuk bisa melihat seperti apa sebenarnya konflik Aceh itu, seperti apa realita hari ini. Dan kita berharap sebenarnya Letter of Hope ini akan dijawab itu ya. Jadi akan dijawab dengan pemenuhan hak korban, dan kemudian anak-anak muda kita paham bahwa jalan yang sudah mereka tempuh, yang sudah mereka lakukan itu membawa membawa jawaban lah bagi harapan-harapan. Ibarat surat ya. Kita mengirimkan surat. Korban mengirimkan atau penyintas mengirimkan surat kepada pemerintah. Tentu berharap dibalas. Itu kan cinta. Betul. Isinya cinta. Dan berbalas dengan kebijakan-kebijakan yang berperspektif pemenuhan hak korban pelanggaran HAM harusnya. Dan kita berharap tahun depan kita tidak perlu lagi menuliskan surat-surat yang lain sehingga hari HAM Sedunia itu ya betul-betul sesuai dengan undang-undang atau kebijakan yang dibuat itu, dan konvenan yang dianggap ribet tadi itu itu bisa dipenuhi gitu ya. Benar-benar. Itu harapannya, itu hope-nya gitu. Dan semoga berbalas gitu. Semoga berbalas. Oke, terima kasih Nana sudah hadir di sini. Terima kasih Kak Reha untuk undangannya. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya di Rumah Pengetahuan Masyarakat Sipil Aceh. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.